Pagi semuanya bos. Hari ini gue mau bahas tentang masalah corona ya, yang ada di Indonesia. Khususnya buat Indonesia ya, bukan di negara luar. Jadi sebenarnya gue gini loh, gue nggak mau bahas-bahas masalah ini. Ini bukan kerjaan gue ya. Cuman gimana ya? Gue pikir-pikir gue kesian juga sama Om Jokowi itu ya, Om gue lah ya. Om Jokowi Om gue, sistemnya. Dia udah buat peraturan PSBB, tapi orang banyak yang melanggar. Udah dibilang jangan mudik, pada bela-belain mudik. Dia nggak kesian kali ya sama keluarga di kampung. Sebenarnya orang mudik itu guys, kalau lu mau tahu, dia itu cuma mau pamer di kampung. Dia punya mobil, dia punya uang banyak, baju bagus. Dia cuma buat pamer aja dari pulang kampung. Pulang kampung bisa ditunda, bisa buat tonton besok, bisa pulang, ya kan? Dan satu lagi, pemerintah udah menutup masjid untuk ibadah di rumah, ya kan? Untuk ibadah di rumah, traweh di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah. Pemerintah udah PSBB dan udah ngasih tahu dan ngasih imbauan untuk kalian semua, terutama untuk rakyat Indonesia. Tapi itu semua itu nggak didengar guys. Coba lu bayangin ya, rumah ibadah ditutup, semua orang pada lari ke pasar karena nggak punya baju lebaran. Ke pasar, habis dari pasar semua orang pulang nggak tahu kita bawa penyakit guys, ya kan? Lu pikir aja sendiri deh, di pasar begitu ramainya orang banyak, terus Idul Fitri ditiadakan. Memang ditiadakan karena di zona merah. Kalau zona hijau boleh sholat Idul Fitri. Di pasarnya ya, yang gue bingung nih, gue semalam gue nonton berita ya di Kompas. Mall semua pada dibuka, orang pada berjubel, pasar-pasar dibuka, orang pada berjubel. Padahal pemerintah udah ngasih tahu buat tidak berkumpul rame-rame, di rumah aja. Pemerintah khususnya buat Presiden Jokowi. Om Jokowi udah banting tulang guys. Om Jokowi itu udah banting tulang, udah ngutang senegara sono sini. Buat siapa? Buat rakyatnya. Buat rakyatnya. Kenapa buat rakyatnya? Biar rakyatnya di rumah. Sembako udah dikasih, udah turun. Sembako udah dapat semua, lo orang pada badung, pada nekat mudik. Coba, bingung kan lo? Orang jangan begitu. Kita sama-sama. Kalau lu caranya begitu semua orang, berarti lu gak kesian sama Om Jokowi, sama pemerintah, sama tim medis. Kalau tim medis sudah pada nyerah, dokter nyerah, nanti lu sakit, siapa yang rawat lu? PPSU. Coba lu pikir aja deh guys, ya kan? Pemerintah ada banting tulang, pinjem duit sono sini buat corona, buat sembako. Pemerintah nggak diem. Ada kalanya pemerintah nanti menyerah. Menyerah kenapa? Dia capek ngurusin rakyatnya pada badung. Dibilang jangan mudik, jangan mudik. Mudik juga bisa tahun depan, nggak usah tahun sekarang. Udah tahu sekarang lagi musibah. Sekarang begini, satu orang kena, pulang ke kampung, nularin yang di kampung. Nah di kampung kena lagi, habis selesai dah hidup semuanya di sini. Gue berharap sih lu semua gimana ya, ikutin aturan pemerintah lah. Gue aja yang tadinya nggak keluar, sering nggak pakai masker, gue bukan takut sama coronanya. Gue menghormati lah yang pemerintah buat, karena bagaimanapun pemerintah sayang rakyatnya. Jadi lu berharap sama lu orang yang keluar rumah yang nggak berkepentingan nggak usah keluar. Ya kalau ada pentingan lu pakai helm, pakai masker, ya. Karena itu buat diri lu sendiri dan juga buat keluarga lu di rumah. Lu harus tahu itu. Buat gue satu lagi ya,
Kalau memang udah nggak bisa ke pasar, jangan terlalu memaksakan. Ngapain memaksakan? Baju lebaran bisa dibeli nanti, diskonnya mungkin banyak. Setelah lebaran diskonnya lebih banyak dari sekarang, karena baju tahun ini dipakai nggak laku, dia bisa murah tahun depan. Insya Allah adalah ya, penyakit ini sih berharap cepet hilang guys. Sekali lagi guys, gue mohon sama lo orang yang ada di luar sana, mau di Indonesia mau di mana ya, terutama rakyat Indonesia, patuhi protokol peraturan pemerintah yang sedang PSBB. Kalau kalian melanggar PSBB berarti kalian gak sayang diri sendiri, gak kasihan sama pemerintah yang udah banting tulang, dokter yang udah banting tulang, para medis semuanya, perawat yang udah banting tulang buat rakyat Indonesia. Dan satu lagi ya guys, kalau lu maksain buat lebaran, jangan salahin pemerintah ya guys. Suatu saat nanti pemerintah lelah nanggepin masalah corona ini, jangan pernah salahin pemerintah. Karena gini guys, gua lihat di TV ya, TV One, Kompas, terutama di TV Indosiar ya, TV-TV favorit gua lah ya. Gue sering melihat kejadian yang memang tidak enak gitu dilihatnya. Orang sekarang ini jangankan sama aparat ya, sama pemerintah, Tuhan yang dilawan kok. Maka disebut negara yang gak maju. Kalau kata pemerintah udah harusnya ikutin aturan pemerintah ya. Pemerintah itu segala-galanya. Kalau Presiden Om Jokowi udah bilang jangan keluar rumah, jangan kemana-mana, di rumah aja. Itu benar. Belajar dari rumah, sekolah dari rumah, kerja dari rumah, ibadah dari rumah. Gitu. Karena masalah ini gak akan pecah. Kalau kayak gini caranya, lu kalah lawan corona, bukan menang. Karena sehari, dalam satu hari, berapa hari ini ya, yang gue lihat di TV hampir 1000 loh, pecahin rekor. Lu bayangin aja. Lama-lama para medis nyerah, dokter pun nyerah, dilepas dah tuh corona. Yang hidup-hidup, yang mati-mati, gimana nanti aja. Tapi feeling gue gini guys, nanti lu semua boleh bekerja kayaknya sih ya nanti ya, bebas kerja. Nah cuman satu, kalau ada apa-apa kayak dokter yang mau nanganin, sekalinya mau nanganin dokter pakai duit bayar sendiri loh, bukan pemerintah yang bayar kalau corona. Soalnya gini, udah melanggar PSBB. Pemerintah perbuat banting tulang buat rakyatnya Badung. Sibuk ke pasar guys, sibuk ke mall. Padahal ibadah udah ditutup. Ibadah itu ditutup loh, karena buat mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Ya kan? Buat COVID-19 ini, dari sekarang tolonglah kasihanin pemerintah, patuhi pemerintah. Karena pemerintah bagaimanapun sayang sama rakyatnya. Presiden Jokowi juga udah baik sama rakyatnya, udah banting tulang buat rakyatnya. Ya, mungkin gajinya tahun ini Pak Presiden Jokowi habis buat bantu-bantu kalian semua, buat rakyat Indonesia. Sekali lagi gue mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Sekali lagi, cukup di rumah aja, video call, maaf-maafan, minal aijin semua kerabat. Kalau ada mau maaf-maafan lewat video call, pulsanya aja banyakin.